Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, solih-solihah kelas 4. Hari ini bersama Ustazah Inga kita akan belajar fikih bab tanda-tanda baligh. Oke, sebelum dimulai pelajarannya, siapkan buku fikihnya, dibuka bab 2. Hayya bina nabtadi darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balik secara bahasa yaitu balagho yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Nah, kemudian jadi seseorang yang sudah balik itu sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Kemudian istilah akil balik yaitu orang yang telah mencapai kondisi balik dan berakal sehat. Kemudian ditandai dengan orang tersebut mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, akil balik ini menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah berakal itu juga menjadi syarat wajib deh, misalnya sholat, puasa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tanda-tanda anak dikatakan balik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, haid bagi anak perempuan, minimal anak perempuan yang haid itu usianya 9 tahun. Yang kedua, ihtilam bagi anak laki-laki. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mungkin ketika lagi tidur terus bangun-bangun basah atau celananya basah gitu ya, itu namanya ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga, telah mencapai usia 15 tahun. Jadi bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam, itu sudah dikatakan anak yang balik. Terus selanjutnya adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Yaitu istilah orang yang telah wajib menjalankan kewajiban agama. Kewajiban agama apa aja? Seperti sholat, puasa. Nah, tanda-tandanya mukallaf atau syarat-syaratnya orang dikatakan mukallaf itu apa? Yang pertama, dia sudah balik, sudah usia minimal 9 tahun. Kemudian yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam keadaan gila. Yang ketiga, telah sampai dakwah Islam padanya. Jadi dia sudah mengenal Islam lewat dakwah-dakwah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengertian haid. Haid itu nama lainnya menstruasi atau datang bulan atau berhalangan ya. Biasanya haid ini setiap bulan bagi anak perempuan pasti keluar darah haid ya, anak perempuan loh ya, yang minimal usianya 9 tahun. Secara bahasa, haid itu artinya mengalir, sedangkan secara istilah darah yang keluar dari rahim wanita yang telah sampai umur balik. Balik tadi berapa umurnya? Minimal 9 tahun. Ustazah, kalau anak usia di bawah 9 tahun sudah mengeluarkan haid atau darah, itu namanya apa? Itu namanya bukan haid, itu namanya darah penyakit atau darah istihadah. Selanjutnya adalah pengertian nifas. Nifas itu darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita itu melahirkan. Jadi habis ibu melahirkan itu pasti darah akan keluar lama seperti darah haid lah, tapi itu istilahnya namanya darah nifas. Terus istihadah, darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan pula karena melahirkan. Jadi darah yang keluar ini ketika sakit keluarnya disebut juga dengan darah penyakit. Darah istihadah, darahnya tidak keluar seperti haid atau seperti nifas ya. Kemudian batas waktu haid dan nifas. mulai haid itu minimal usia 9 tahun, sedangkan berhentinya haid atau nifas pada seorang perempuan itu
usia 60 tahun. Biasanya kalau sudah 60 tahun ke atas sudah tidak keluar darah haid. Masa suci antara dua haid atau haid pertama dengan haid selanjutnya itu minimal 15 hari, akan tetapi umumnya 23 atau 24 hari. Jadi paling enggak seorang perempuan itu setiap bulannya akan mengalami haid atau keluar darah. Bagi anak perempuan jangan kaget kalau nanti keluar darah, ya bisa ditanyakan sama mamahnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari batas waktu haid dan nifas. Kalau haid paling sedikit itu sehari semalam, jadi cuma sedikit sekali. Terus umumnya orang haid itu 6-7 hari dan paling lama 15 hari. Sedangkan ibu yang nifas, mengalami nifas setelah melahirkan tadi ya, itu paling sedikit sekali keluar 1 tetes. Umumnya 40 hari dan paling lama 60 hari. Lebih dari ketentuan tersebut termasuk darah istihadah. Nanti silakan setelah mempelajari video ini bisa konsultasi sama selanjutnya itu bagaimana ya Ma tentang darah haid. Kemudian selanjutnya hal-hal yang jarang bagi orang yang sedang haid dan nifas. Yang pertama, orang yang sedang haid atau nifas itu tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh puasa. 3, membaca Al-Quran. 4, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Yang kelima, masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang keenam, tidak boleh tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Jadi diingat-ingat kalau sedang haid itu anak perempuan gak boleh melakukan hal-hal yang tertera di dalam video ini, hal-hal yang dilarang untuk orang yang sedang haid dan nifas. Oke, sekian pembelajaran hari ini bersama Ustazah Inga. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan beribadah. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WA. Ustazah tutup. Hayya binanah tatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.